Adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit. Hayolo, jadi kemana-mana kan? Ini imbas dari kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia kemarin. Sekarang salah satu supporter di kelompok supporter di Filipina, The Azkals, itu mereka meminta dokumen resmi terkait 4 pemain keturunan Filipina yang membela JDT atau Johor Darul Takjim. Kalian perlu tahu, 4 pemain keturunan Filipina itu, mereka di JDT udah masuknya slot pemain ASEAN. Jadi dianggapnya udah jadi warga negara Filipina. Padahal Federasi Filipina aja, dari pihak Filipinanya aja belum secara resmi memberi kewarganegaraan kepada mereka. Kenapa? Karena federasinya itu belum yakin bahwa mereka itu punya darah keturunan dari Filipina. Nah, coba ini kalau beneran ternyata bukan pemain keturunan Malaysia, ini JDT bisa-bisa bangkrut ini. Bisa-bisa di ban-nya parah banget. Kenapa makin banyak orang di Malaysia yang menuduh Indonesia yang menyebabkan mereka terkena sanksi FIFA? Banyak pula yang menyebut Erick Thohir yang mengsabotase FIFA supaya menghambat revolusi Harimau Malaya. Yang jadi pertanyaan, mengapa Indonesia melakukan itu? Apa kepentingannya? Apa keuntungannya? Padahal, Indonesia-Malaysia udah beda circle, bahkan sudah tidak berjumpa di beberapa tahun. Jika sabotase FIFA terjadi, pihak yang diuntungkan seperti Vietnam dan Singapura, mengapa Malaysia tidak menuduh mereka saja? Kalau seandainya, Indonesia yang melakukan sabotase ke FIFA untuk menjatuhkan Malaysia, apa manfaatnya? Jika layak, lebih baik Indonesia sabotase FIFA untuk Arab Saudi, yang jadi lawan kita di round 4 nanti, karena Arab berpotensi melakukan segala cara untuk lolos Piala Dunia. Konsep berpikir sesederhana ini pun, kebanyakan orang Malaysia tidak mampu. Seolah-olah semua sumber masalah mereka, itu datang dari Indonesia. Karena dibutakan kebencian, sehingga mereka menuduh Indonesia sebagai pelakunya. Dan itulah kita. Kami sebagai fans Harimau Malaya agak kecewa lah dengan Indonesia sebab mereka ni berani buat sabotase kepada Malaysia lah. Gini bang, Bentuk apa sabotase, Agak kesal, agak marah dan agak geram lah, sejujurnya lah. Sabotasenya itu dalam bentuk apa? sabotase dalam hal apa bang? Ya betul. Macam ada beberapa segelintir lah dari fan Indonesia ni, diorang bikin hoax dekat Presiden FIFA kalau Malaysia ni macam pemalsuan dokumen lah macam tu. Itu udah Macam tu bro. Gini bang, Lalu FIFA percaya bang? Jangan bang FIFA Awan. percaya dalam hal itu? Lu ngomong dulu bang. Gini bang. Nih bang Sarawak, Ya. si Hector Hevel itu bilang itu buyutnya yang 3 ke bawahnya itu dia ini keturunannya bang, bukan dari kakek neneknya bang atau orang tuanya, itu dari buyutnya bang, generasi ketiganya. Dia keceplosan. Ini bang, gini bang Yes, gini aja, lebih ke teknis saja ya. Saya lebih ke teknis saja. Jadi gini, kalau yang disampaikan Bang Sarawak, ada tekanan atau sorotan dari fans Indonesia kepada Presiden FIFA itu gini. FIFA itu tidak melayani sebatas sosial media atau netizen-netizen. Artinya harus ada surat resmi terkait dugaan pelanggaran dokumen. Artinya itu pelaporan resmi bang, bukan sabotage, pelaporan resmi yang melakukan proses investigasi ya FIFA sendiri bang. Jangan salahkan yang kirim surat bang, salahkan FIFA sendiri. Kenapa FIFA bisa menemukan bentuk pelanggaran tersebut, pelanggaran dokumen tersebut? Kalau pelapor hanya melapor saja, melapor dugaan itu, dan itu pun belum tentu orang Indonesia ya, bisa jadi itu orang Vietnam, karena sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang melaporkan. Nah, gini, Bentar apa saya tambahin. Untuk pelaporan ke FIFA, silakan dibaca di Google. Untuk pelaporan FIFA terhadap Federasi Malaysia yang diduga melakukan manipulasi terhadap data-data pemain, itu adalah pihak Vietnam, Federasi Vietnam yang melapor.
bukan Indonesia. Di situ sudah diterangkan. Makanya dari mana sabotase Indonesia? Ada bukti kah kalau sabotase itu dari Vietnam? Ada bukti kah? Ada bukti. Nah, kau Ada, tunjukin. bukti apa dari Indonesia? Iya, Bang Sarawak ada bukti nggak dari Indonesia? Ada bukti. Kami Ya, ada saya memang ada bukti sabotase itu memang dari Indonesia. Cuma macam mana saya mau cari bukti kalau saya sekarang ni dekat dalam live? Gini bang, Oh, gitu. sabotasinya itu dalam bentuk apa bang? Sabotasinya itu dalam bentuk apa? Sabotase itu macam segelintir lah kan dari fan Indonesia ni, diorang macam bikin hoax lah dekat FIFA macam tu. Paham nggak? Hoaknya seperti apa? FIFA itu kan tidak sebodoh itu bang. Iya, Bang Ipul, tunjukin Bang Ipul. Bahwa Mungkin yang melapor ini itu juga, Malaysia, Bang. Vietnam, Bang. Alasan Biar nggak apa? ini. Satu-satu. Sebentar, bicaranya, gue biar bang enak ya. Saya bang. Keuntungan buat Indonesia itu apa menyabotase itu ya kan? Sedangkan kita aja ketemu aja nggak pernah gitu, belum pernah lagi gitu timnas Indo dengan timnas Malay ya kan? Apa keuntungan buat kita untuk nyabotase kayak gitu, Bang? Ya, memang bukan kamu orang, tapi adalah segelintir daripada orang lain, orang dekat Indonesia tu yang benci kepada Malaysia. Sebab kami pun tahu dekat Indonesia ni ramai macam anti Malaysia, ramai, sangat banyak sekali. Kami tahu. Ya, gitu. pertanyaan Ya, kami saya, tahu. Bang Sarawak, apa bentuk Sebab- sabotasenya itu? Bro, sebab hari tu saya pernah away pergi ke Stadium Gelora Bung Karno, kami pun kena serang oleh anti Malaysia, faham? Sebab saya pernah pergi away ke Jakarta, saya kena serang, bro. Bukan abang doang bang, kena serang bang. Fans Indonesia juga pernah kena serang bang. Abang Bentar, gua saya ceritain bicara dulu, ya. Bang. Kalau di Malaysia ini orang diagung-agungkan, dihormat-hormatin, gua bilang ini orang PA. Mohon maaf untuk warga Malaysia nih. Kenapa gua bilang PA? Dia nyinggung-nyinggung ketua kami, Erick Thohir, di X akun sosialnya. Masalahnya adalah federasi kalian yang kena ban dari FIFA dengan 7 pemain dengan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain, ngapain lu nyinggung-nyinggung? Jadi buat TMG, jangan sok-sok gaul lu. Di negara lu hormatin negara gua kebakalan lu. Di negara gua di Indonesia lu hanya segini kecil. Nggak usah belagu, nggak usah banyak gaya. Nih kalian baca nih. Kita lihat nih. Who was in New York? Banyak orang di New York, nggak Erick Thohir doang. Jadi karena Erick Thohir kemarin di New York, lu seolah-olah beropini Indonesia, Federasi Indonesia itu ini negara lu, Federasi Persepak Bola lu, gila lu. Ya orang-orang seberang lah menganggap bahwasanya kita ada main nih dengan FIFA dalam pelaporan atau pencepuan ya tentang sabotase ini. Padahal pada hakikatnya kita tidak tahu menau tentang adanya laporan FIFA ini, dan justru sudah dibocorkan kalau nggak salah itu Vietnam dan Singapura lah yang ada indikasi gitu ya kan. Nah mungkin wajar aja jika Singapura mungkin agak curiga karena kemarin salah satu pemainnya juga bilang Latin naik. Baru juga Vietnam juga agak curiga karena mungkin mereka terbantai 4-0 kan gitu. Jadi sebenarnya di sini yang kita sulit pahami adalah kenapa mesti kita yang menjadi targetnya, ya kan? Kenapa nggak pasang foto PSSI-nya Vietnam? Kenapa nggak pasang foto PSSI-nya Singapura? Tetapi justru pasang foto PSSI kita, Pak Erick Thohir. Walaupun sebenarnya di sini kita di Indonesia agak bergelut ya tentang keputusan Pak Erick Thohir memecat Sintayong, ya tapi kalau udah ada pihak luar yang mencoba menyerang Pak Erick Thohir, menyudutkan Pak Erick Thohir, maka kita semua akan bersatu. Itulah Indonesia. Makanya terkadang unik juga aku ngelihatnya ya. Bahkan, sampai viral kemana-mana, Malaysia kini menjadi pembahasan banyak media berbagai negara, apalagi media dari Vietnam. โอนสัญชาติจนได้เรื่องทีมชาติมาเลเซียต้องเคลียร์กันอีกยาวเรื่องใหญ่วงการฟุตบอลอาเซียนมากนะทีมชาติมาเลเซียถูกจับได้ว่ามีการโอนสัญชาติและปลอมแปลงเอกสารฟีฟ่าสั่งแบนแล้วก็ปรับฟีฟ่าออกแถลงการณ์โดยระบุว่าสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียเนี่ยมีการส่งเอกสารปลอมในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งนักเตะลงสนามในนามทีมชาติมาเลเซียได้ Benda ni. Apa benda?
Masa apply, engkau elok je luluskan. Dah main beberapa game, siap balon Vietnam apa semua. Tiba-tiba engkau kata kita palsukan dokumen. Apa kejadah semua ni? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkemungkinan akan berdepan hukuman yang sangat berat daripada FIFA setelah dikatakan kononnya memalsukan dokumen mengenai pemain warisan Harimau Malaya. Kalau kita baca kenyataan yang dikeluarkan oleh FIFA, katanya ada yang komplain. Ini jebauk mana yang komplain? Apa yang kau tak puas hati? Engkau tak puas hati kita balon kau sampai 4-0. Engkau tak puas hati kita nak potong ranking FIFA kau. Walau lu punya permainan tak ada cuma individu yang pastinya menjadi tumpuan. Kompom TMJ. Tapi ini TMJ kot. Kau rasa TMJ akan duduk senyap? Loh, mana mungkin pak? Enggak segampang itu. TMJ sendiri pun ada bagi tahu ini ada unsur sabotaj untuk menjatuhkan reputasi pasukan Harimau Malaya. Dan FIFA memberikan masa 10 hari untuk FAM mengemukakan segala rayuan bukti-bukti untuk menyangkal dakwaan pemalsuan dokumen ini. Dan sekiranya FAM didapati bersalah memalsukan dokumen, FAM akan dikenakan hukuman sebanyak 1.8 juta ringgit dan 7 pemain yang terbabit akan digantung setahun dalam segala aktiviti mengenai bola sepak. Dan sekiranya benda ini berlaku, dia akan memberi kesan kepada pasukan Harimau Malaya dan kepada pasukan kelab yang diwakili oleh 7 pemain ni tadi. So kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dalam tempoh 10 hari ini. Jika kita di pihak yang benar, jangan takut lawan. Dan kepada yang komplain tu dan juga kepada FIFA, jika benar ada unsur sabotaj, hang memang Breaking news guys, ada info baru nih. FAM buka suara. Kalian fokus poin ketiga nih ya. Dalam suaranya nih ya, melalui proses ini NRD tidak dapat menemukan kembali catatan kelahiran asli yang ditulis tangan dari arsip sejarah. Oleh karena itu, sesuai dengan praktik administrasi saat ini, NRD menerbitkan secara resmi berdasarkan bukti yang diajukan bahwa suatu kelahiran adalah kok iso hilang dokumen kelahiran aslinya. Aja. Kok akta kelahiran bisa hilang? Itu kebakaran apa kebawa banjir ya? Jadi ya, aduh, gimana nih dari masa dokumen-dokumen asli kelahirannya bisa nggak ada ya, bisa hilang ya? Ya, sabar lah ya Malaysia. Dan lagi-lagi ya Malaysia La Liganya nggak boleh main tuh si Facundo Garces de la Pes. Ini orang yang paling nyinyir kalau timnas Indonesia itu kalah. Iya. Terus ini orang kalau timnas kita lagi dalam masalah, dia orang yang pertama menggebu-gebu dengan ketawanya yang aduh, nyebelin banget dah pokoknya. Pemain warisan Harimau Malaya itu Facundo Garces itu nggak bakal di ban FIFA atau nggak bakal kena sanksi dari FIFA. Terus dia bilang orang-orang Konoha banyakan makan bakso tikus. Kita lihat videonya ini yo. Pemain warisan kita yang terbaru guys, Facundo Garces disanksi oleh FIFA. Kono. Nih, Facundo Garces ini dia kata tidak sah dapat apa sanksi berat di FIFA lah. Tak apa-apa lah Konoha. Kau ni banyak makan bakso tikus ke apa? Walhal dah jelas dah. FIFA dah luluskan. Jadi buat abang yang di sana yang sering ketawa, ini bang, nama-nama 7 pemain yang tidak boleh bermain selama setahun. Oke, jelas ya. Kalau Anda bilang orang-orang Konoha banyak makan bakso tikus, iya kan? Saya bilang orang-orang sana banyak makan brutu. Ngerti brutu gak? Di googling. Nanti brutu itu apa? Di googling ya, cari brutu gitu ya. Makanya pinter, karena kamu kebanyakan makan brutu. Salam waras bang. Geng,
Bola sepak Malaysia tengah kecoh gila sekarang ni. FIFA ban 7 pemain, FAM pula kena denda berjuta. FIFA ni bukan suka-suka nak hukum. Kalau diorang bertindak, mesti ada asas. Mungkin je dokumen yang FAM hantar tu diubah tanpa mereka sedar. Waktu lawan Vietnam hari tu memang FIFA dah luluskan. Tapi bila ada bukti baru muncul, diorang ada hak buka siasatan balik. Itu normal je dalam bola sepak antarabangsa. Memang ada orang cakap ni kerja pihak ketiga nak jatuhkan Malaysia. Tapi kita kena ada bukti yang kuat, bro. Kalau kita salah, biar kita tahu sekarang. Daripada tunggu Malaysia dah layak Piala Asia, baru ada orang buat aduan, tim tu lagi naya. Kita masih ada ruang untuk buat rayuan. Cuma semua bergantung pada bukti yang kita boleh tunjuk. Kalau dokumen clear, tiada isu palsu, tiada grey area sebelum Soviet, itu straight fight, peluang kita cerah. Tapi kalau dokumen kabur, banyak benda longgar, jalan memang berliku. Sekarang kita tunggu je apa langkah seterusnya dari FAM dengan FIFA. Aku harap semua berjalan dengan lancar untuk Harimau Melaya supaya segala perancangan kita tak terganggu. Mimin tidak habis fikir, gimana cara Indonesia mensabotase file naturalisasi Malaysia seperti yang dituduhkan. Apakah pimpinan FIFA memberikan data tersebut ke Erick Thohir lalu bisa diubah begitu saja? Apakah semudah itu? Kadang susah menafsirkan cara berpikir orang Malaysia. Kenapa sampai sebegitu jauh mereka menuduh, tanpa ada sehelai bukti pun? Atas dasar kesalahan mereka sendiri, mengapa harus Indonesia yang mereka tumbalkan? Kasihan rakyat Malaysia terhasut dengan berita-berita palsu yang membuat perpecahan. Ujung-ujungnya, malah Indonesia yang paling mereka salahkan.